Suamiku tiba-tiba kaya raya, membawa pulang koper berisi tumpukan uang yang tak pernah berani kami impikan sebelumnya. Kemiskinan yang mencekik kami selama bertahun-tahun seolah sirna dalam semalam. Namun malam itu, tepat saat bulan purnama menggantung penuh dan merah di langit, ada yang salah. Sosok yang memelukku dari belakang di atas ranjang bernafas dengan suara serak bergemuruh yang sama sekali bukan milik manusia. Hembusan napasnya membelai tingkukku, terasa sedingin balok es, membawa aroma tanah kuburan basah yang bercampur dengan bau busuk bunga melati layu. Aku hanya bisa mematung dalam kegelapan yang mencekam, menyadari bahwa kenikmatan duniawi ini harus dibayar dengan teror yang mengancam nyawaku sendiri. Ingatanku melayang kembali ke masa-masa suram belum lama ini, saat rasa lapar adalah teman setia kami setiap malam. Kami tinggal di gubuk yang nyaris rubuh, di mana setiap tetes hujan terasa seperti air mata keputusasaan yang jatuh dari atap bocor. Aku ingat menatap piring kosong dengan perut melilit, sementara suamiku menatap ke arah luar jendela dengan mata merah penuh amarah dan dendam pada kemiskinan. Kemiskinan telah merampas harga dirinya sebagai laki-laki, mengubahnya menjadi sosok pendiam yang memendam hasrat gelap untuk menjadi kaya dengan cara apapun. Keputusasaan itulah yang tanpa kusadari mendorongnya menuju jurang kesesatan, membuka pintu bagi iblis untuk masuk ke dalam kehidupan pernikahan kami. Malam itu bertepatan dengan malam Jumat Kliwon. Ia pergi meninggalkan rumah tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepadaku. Ia hanya membawa sebuah buntelan kain merah pekat yang entah apa isinya, melangkah gontai menuju kawasan hutan di lereng gunung mistis yang selama ini pantang dikunjungi oleh warga desa. Aku berdiri mematung di ambang pintu, menatap punggungnya yang perlahan ditelan oleh kabut malam yang turun sangat tebal. Ada firasat buruk yang meremas jantungku, sebuah bisikan angin malam yang seakan memperingatkan bahwa pria yang akan pulang nanti bukanlah suami yang selama ini ku kenal. Namun ketakutanku tak mampu menghentikan langkahnya yang telah dibutakan oleh ambisi kelam. 7 hari berlalu dalam kesunyian yang menyiksa, hingga akhirnya ia kembali tepat sebelum fajar menyingsing. Ia tak datang dengan tangan kosong, melainkan membawa koper besar yang isinya membuat nafasku tercekat. Tumpukan uang kertas merah dan perhiasan emas bergelimpangan di atas meja kami yang rapuh. Namun, benda-benda berharga itu membawa bau anyir darah dan tanah makam yang sangat menyengat. Aku menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa kehangatan yang dulu ada. Namun yang kutemukan hanyalah tatapan kosong yang mengerikan dan senyum menyeringai yang kaku. Kulitnya sepucat mayat dan hawa di sekitarnya terasa begitu dingin, menandakan bahwa ia telah membawa pulang sesuatu yang jauh lebih mengerikan dari sekedar kekayaan. Hanya dalam hitungan minggu, kehidupan kami berubah 180 derajat. Gubuk reot kami berganti menjadi sebuah rumah mewah bergaya klasik yang berdiri megah di ujung desa, dikelilingi pagar besi yang tinggi menjulang bak sebuah penjara. Perabotan mahal mengisi setiap sudut ruangan, namun anehnya, tidak ada sedikit pun kehangatan yang bisa kurasakan di dalam istana ini. Rumah besar ini selalu terasa lembab, dingin, dan diliputi oleh bayangan-bayangan kelam yang seolah hidup ketika sudut mataku menangkap pergerakannya. Aku merasa seperti burung dalam sangkar emas,
yang dikelilingi oleh ribuan mata tak kasat mata yang terus mengawasiku setiap detik, menungguku melakukan satu kesalahan kecil. Kekayaan ini tidak datang secara cuma-cuma. Ada aturan dan ritual ketat yang mulai diterapkan suamiku tanpa kompromi. Suatu malam, ia menetapkan sebuah syarat mutlak yang harus kupatuhi tanpa boleh banyak bertanya. Setiap kali bulan purnama bersinar penuh, aku diwajibkan untuk membersihkan diri dengan kembang 7 rupa, mengenakan gaun putih polos, dan menunggunya di kamar utama yang seluruh jendelanya telah ditutup kain hitam. Ia mengatakan bahwa itu adalah malam penyatuan yang sakral, malam di mana kami harus memberikan persembahan rasa syukur. Namun dari nada bicaranya yang datar dan dingin, aku tahu bahwa malam purnama bukanlah malam untuk merayakan cinta, melainkan sebuah ritual penebusan janji gelap yang tak bisa dibatalkan. Tibalah malam purnama pertama di rumah mewah ini. Seperti yang diperintahkan, aku mengubah kamar tidur kami menjadi ruangan yang lebih menyerupai sebuah tempat pemujaan gaib daripada tempat peristirahatan. Aku menaburkan kelopak bunga melati dan mawar berdarah di atas spray putih, sementara tangan ini tak berhenti bergetar menahan rasa takut yang menjalar ke sekujur tubuh. Asap dupa kemenyan yang sangat pekat menggenangi udara, menusuk hidung dan membuat dadaku sesak, menciptakan ilusi bayangan yang menari-nari liar di langit-langit kamar. Suasana sunyi senyap. Hanya detak jantungku sendiri yang terdengar bertalu-talu mengiringi malam yang terasa semakin panjang dan mematikan ini. Aku duduk meringkuk di atas ranjang yang kini terasa seperti sebuah altar pengorbanan. Memeluk lututku erat-erat, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan tubuhku sendiri. Jam dinding berdetak lambat. Setiap detiknya mengikis kewarasanku, seiring dengan hawa dingin yang tiba-tiba merembes masuk dari celah bawah pintu kamar. Udara mendadak menjadi sangat berat, seolah oksigen di ruangan ini dihisap habis oleh kehadiran sesuatu yang jahat. Aku terus merapalkan doa-doa di dalam hati, memohon perlindungan dari apapun yang bersembunyi di balik pintu kayu jati tersebut. Namun, di dalam lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu tak ada satupun doa yang bisa membatalkan sebuah perjanjian yang telah ditandatangani dengan darah. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar bergema dari lorong panjang menuju kamar ini. Namun itu bukan langkah kaki suamiku. Suara itu terlalu berat, terlalu lambat, terdengar seperti suara daging basah dan kuku-kuku panjang yang bergesekan dengan lantai marmer. Tap, tap, tap. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar halus dan melumpuhkan saraf-saraf di tubuhku. Kenop pintu perlahan memutar dengan suara decitan yang menyayat hati. Lalu pintu terbuka, menumpahkan kabut hitam yang berbau seperti bangkai hewan yang telah membusuk berhari-hari. Aku menahan napasku, berharap tubuhku menyatu dengan kegelapan malam. Namun tatapan bayangan itu langsung mengunci keberadaanku di atas ranjang. Dari balik kabut pekat itu, muncul sesosok wujud yang mengambil rupa suamiku. Tubuhnya persis, pakaian yang dikenakannya pun sama. Namun instingku menjerit kencang bahwa makhluk itu bukanlah manusia yang kunikahi. Kulitnya pucat keabu-abuan, menyerupai rona kematian. Dan ketika ia mengangkat wajahnya, kulihat matanya hanyalah 2 lubang hitam legam tanpa dasar yang menyedot segala harapan. Ia tersenyum, sebuah seringai lebar yang mempertontonkan gigi-gigi runcing yang berjejal tidak beraturan.
Udara di sekitarnya mendistorsi cahaya, dan bayangan yang dilemparkannya ke dinding adalah siluet raksasa bertanduk yang sedang meneteskan air liur kelaparan. Iblis pesugihan ini datang untuk menagih haknya, dan aku adalah hidangan utamanya. Makhluk itu merayap naik ke atas ranjang, membawa suhu beku yang langsung membekukan darah di pembuluh nadiku. Saat tangan raksasanya yang berkuku tajam menyentuh kulitku, rasanya seperti disengat ribuan jarum berbisa yang melumpuhkan semua saraf motorku. Ia memaksakan sebuah keintiman yang dipenuhi dengan teror murni, di mana setiap sentuhannya menggerogoti kewarasanku perlahan-lahan. Aku memejamkan mata sekuat tenaga, membiarkan air mata panas mengalir deras membelah pipiku dalam keheningan yang menyiksa. Tidak ada kenikmatan, tidak ada cinta, yang ada hanyalah penaklukan brutal atas jiwaku demi memastikan tumpukan uang dan emas terus mengalir ke dalam rumah terkutuk ini. Aku menyadari, aku telah dijual. Ketika cahaya pagi akhirnya berhasil menembus celah jendela, aku terbangun dengan kondisi tubuh yang remuk redam. Ranjang terasa berantakan, dan bau amis sisa malam jahanam itu masih melekat kuat di setiap sudut kamar. Aku menyeret langkahku yang berat menuju cermin rias dan mendapati pemandangan yang menghancurkan hatiku. Seluruh leher, bahu, dan lenganku dipenuhi luka memar kebiruan yang membentuk cetakan jari-jari raksasa yang tidak wajar. Wajahku di cermin tak lebih dari sekadar rupa sesosok mayat hidup dengan mata kosong yang telah kehilangan percikan jiwanya. Malam itu telah merenggut separuh dari nyawaku, meninggalkanku sebagai cangkang kosong yang bernapas hanya untuk menunggu siksaan berikutnya. Dengan langkah gontai, aku keluar dari kamar, mencari suamiku untuk menuntut penjelasan atas neraka yang baru saja kualami. Namun dari balik tirai ruang tengah, aku melihatnya sedang duduk bersantai di sofa kulit mewahnya, menghitung tumpukan uang kertas yang tampaknya baru saja berlipat ganda dalam semalam. Senyum rakus terukir di wajahnya. Mata sayunya berbinar melihat kekayaan yang tak wajar itu. Ia bahkan tidak repot-repot menanyakan keadaanku, seolah ia sudah tahu pasti apa yang terjadi tadi malam dan sengaja membiarkannya. Di saat itulah kehancuranku memuncak. Menyadari bahwa suamiku yang asli ternyata jauh lebih iblis daripada makhluk gaib yang menyiksaku di kamar. Kenyataan pahit itu menghantam kepalaku bagaikan godam besi. Pesugihan iwik-iwik, ritual terkutuk dari mulut ke mulut, yang dulunya kuanggap hanya sebatas mitos desa, kini menjadi realitas yang menjerat leherku. Suamiku telah menumbalkan diriku, menjadikan rahim dan tubuhku sebagai wadah pelayanan bagi sosok gaib penguasa pesugihan itu, sebagai ganti harta duniawi. Ia mengorbankan kehormatan dan nyawa istrinya sendiri untuk memuaskan syahwat iblis yang rakus. Rasa mual yang luar biasa mengocok isi perutku. Namun aku bahkan tak memiliki sisa tenaga untuk menjerit. Aku terjebak di dalam neraka yang diciptakan oleh pria yang dulu berjanji di hadapan Tuhan untuk selalu melindungiku. Waktu berjalan tanpa belas kasih, dan putaran siklus bulan kembali membawa malam yang paling kutakuti. Purnama kedua bersinar dengan warna merah darah yang mengerikan, menggantung rendah di atas atap rumah megah kami, bagaikan mata raksasa yang mengawasi mangsanya. Udara di dalam rumah mendadak turun drastis, membuat nafasku mengeluarkan uap putih.
Lampu-lampu kristal di atas kepalaku berkedip redup sebelum akhirnya mati total, menyisakan kegelapan pekat yang langsung diisi oleh kabut hitam berbau anyir. Teror itu kembali datang menjemput, dan kali ini kehadirannya terasa jauh lebih kuat dan lebih beringas daripada bulan sebelumnya. Didorong oleh insting bertahan hidup yang tersisa, aku berlari sekuat tenaga menuju pintu utama rumah. Aku tidak sudi lagi menjadi tumbal. Aku harus keluar dari istana kutukan ini. Tanganku yang gemetar meraih gagang pintu kuningan besar itu dan menariknya secara brutal. Namun, benda itu seakan menyatu dengan bingkainya, tak bergeming sedikit pun. Tiba-tiba, suara tawa berat yang bergema memantul dari setiap dinding ruangan terdengar mengejek usahaku. Tangan-tangan bayangan berhawa dingin mulai merayap naik melalui pergelangan kakiku, menarikku mundur perlahan namun pasti. Rumah ini bukan sekadar tempat tinggal, melainkan sebuah perangkap hidup yang telah mengunci jiwaku selamanya. Saat aku terseret melintasi lorong panjang, pandanganku tak sengaja menangkap pantulan diriku di cermin besar antik yang menempel di dinding. Di sanalah aku melihat kebenaran yang tak mampu ditangkap oleh mata telanjang. Sosok yang menyeret tubuhku dalam cermin itu sama sekali tak menyerupai suamiku. Ia adalah monster mengerikan dengan kulit yang terkelupas membusuk, tanduk hitam panjang yang melengkung menembus langit-langit, dan dua mata merah menyala yang menatap tajam langsung ke dasar jiwaku. Realitas dan ilusi mulai tumpang tindih di kepalaku, membuatku tak bisa lagi membedakan apakah aku masih hidup di dunia manusia ataukah aku sudah diseret hidup-hidup ke dalam perut neraka. Setelah malam kedua itu berlalu, kewarasanku benar-benar mulai runtuh tanpa bisa dihentikan. Siang dan malam tak ada bedanya lagi bagiku. Bahkan di bawah terik matahari siang bolong, aku bisa merasakan hawa napas yang dingin itu berhembus di telingaku. Aku sering tertangkap menjerit histeris dan menepis udara kosong, berusaha menyingkirkan tangan-tangan gaib yang terus saja meraba tubuhku dari dimensi lain. Suamiku hanya memandangku dengan sebelah mata, seolah aku hanyalah hewan peliharaan cacat yang mulai mengganggu pemandangannya. Ia telah mendapatkan segala kekayaan yang ia mau, dan kondisi jiwaku yang hancur sama sekali bukan urusannya. Puncak dari kegilaan ini membawaku untuk membobol sebuah pintu terkunci di area bawah tanah yang selalu dilarang keras untuk kudekati. Saat pintu kayu tebal itu terbuka, bau busuk darah kering dan daging bangkai langsung menghantam wajahku. Di tengah ruangan yang sempit dan pengap itu, sebuah altar batu hitam berdiri angkuh. Mataku terpaku pada barang-barang di atasnya. Ada helaian rambutku, pakaian dalamku, dan sebuah foto pernikahanku yang wajahnya telah ditusuk dengan belasan paku berkarat. Sebuah janji tertulis dengan darah segar di atas secari kain putih kusam, mempertegas bahwa jiwaku telah digadaikan seumur hidup sebagai jaminan agar emas dan uang terus mengalir masuk ke rumah ini. Aku tak sanggup lagi memendam amarah yang meluap-luap. Aku mencari pria berdebah itu dan melemparkan semua fakta menjijikan yang kutemukan di ruang bawah tanah. Namun, tak ada penyesalan yang tersirat di wajahnya. Ia malah berdiri menjulang di atasku dengan tawa sinis yang mengiris hati, menyatakan bahwa aku seharusnya berterima kasih karena ia telah mengeluarkan kita dari lubang kemiskinan. Ia menegaskan bahwa rasa sakit yang kualami setiap purnama adalah pengorbanan kecil yang wajib kubayar.
Pandangannya saat itu mengonfirmasi satu hal yang paling mengerikan. Suamiku tak lagi memiliki jiwa manusia. Ia hanyalah sebuah cangkang serakah yang dikendalikan oleh iblis pesugihan itu sendiri. Bulan purnama demi bulan purnama berlalu, dan tubuhku mulai menyerah pada siksaan gaib ini. Iblis itu semakin rakus. Ia tak lagi hanya menuntut kenikmatan syahwat dari ragaku, melainkan mulai menghisap esensi kehidupan dari dalam jiwaku yang paling dasar. Di satu malam jahanam yang terasa seperti akhir dari segalanya, aku bisa merasakan dinginnya pusaran energi hitam yang mencabut paksa daya hidup dari setiap tulang rusukku. Nafasku menjadi putus-putus, dan detak jantungku melemah drastis hingga nyaris tak terdengar. Aku bisa melihat cahaya kehidupanku ditarik keluar, ditelan mentah-mentah oleh kegelapan tanpa batas yang menaungi langit-langit kamar tidur kami. Kini, aku tak lebih dari sekedar boneka daging yang bernapas tanpa memiliki jiwa. Aku duduk mematung sepanjang hari di sudut ruangan yang dingin, tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun, bahkan sekedar air mata untuk menangisi nasibku sendiri. Rasa takut dan amarah telah lama menguap, digantikan oleh kekosongan absolut yang jauh lebih menyiksa daripada rasa sakit fisik manapun. Aku terperangkap dalam sebuah limbo antara hidup dan mati, di mana setiap kedipan mata hanyalah penantian panjang menuju malam purnama berikutnya. Aku telah menjadi bagian dari perabotan rumah berhantu ini, sebuah pajangan menyedihkan dari ambisi buta seorang manusia yang bersekutu dengan kegelapan. Orang-orang di desa menatap rumah mewah kami dengan tatapan iri yang mendalam, mengira kami hidup dalam lautan kebahagiaan yang bergelimang harta dan kemewahan. Mereka sama sekali tak tahu bahwa emas yang kami miliki dicetak dari penderitaan dan darahku sendiri. Kutukan syahwat pesugihan ini akan terus berjalan selamanya, menari-nari di atas penderitaanku yang tak kasat mata. Hingga suatu hari nanti, saat ragaku ini akhirnya membusuk dan tak lagi mampu melayani hasrat gelap sang iblis, suamiku pasti akan mencari wanita malang lainnya untuk dijadikan tumbal pengganti. Ceritaku akan berakhir di sini, di bawah bayang-bayang pesugihan yang merenggut segalanya dan menenggelamkan jiwaku ke dalam jurang neraka yang paling dasar.